Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Bulan Fadi. Hari ini aku akan membagikan materi kepenulisan dalam membuat novel. Ada 18 video dan ini adalah video pertama. Pernah nggak kamu punya ide, terus kamu tulis? Kamu tulis prolog, chapter pertama, masih semangat banget. Terus pas di chapter kedua, kamu mulai bingung sama apa yang mau kamu bahas. Dan di chapter ketiga, kamu udah stuck, kena writer's block, dan bahkan ada pikiran kalau kamu itu sebenarnya nggak bisa nulis. Tenang, kita semua pernah ngalamin hal itu. Kamu nggak sendirian. Di sini aku bakal bantu kamu dari awal mula nulis sampai akhir. Hal-hal yang tadinya kamu bingung, semoga nggak bingung lagi pada akhirnya. Tanpa menunggu lagi, aku Bulan Fadi. Let's go to our very first lesson for novel writing. Masalah pertama bagi mereka yang mulai menulis adalah mereka memiliki ide, tetapi belum tahu cara mengeksekusinya. Bukan berarti mereka nggak bisa. Nah, sekarang gimana caranya supaya ide ini bisa jadi karya? Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Di video ini aku akan membahas 3 cara, yaitu pertama membuat premis, kedua memilah ide sesuai tren, dan yang terakhir adalah menentukan akhir cerita. So let's check it out what premise is all about. Kalau diibaratkan, premis adalah tulang dan kerangka. Dan hasil utuh dari premis adalah naskah asli yang siap terbit, merupakan ototnya. Tanpa tulang, cerita gak akan bisa kokoh. Karena tanpa premis, kita sebagai penulis aja gak tahu ceritanya mau berakhir kemana. Bagaimana pembaca bisa tahu? Maka dari itu, sangatlah penting untuk membuat premis. Cara membuat premis ada dari yang sederhana dan juga ada yang rumit. Tergantung kamu. Kamu tipe yang praktikal atau tipe yang presisi. Kalau kamu tipe yang praktikal, kamu bakal membangun premis itu sambil kamu menulis. Jadi istilahnya sambil jalan. Namun, meski praktikal sekalipun, kamu harus tahu gambaran cerita yang kamu buat dan juga tahu ke arah mana cerita akan berakhir. Formula premis yang aku pakai itu begini. Karakter yang sedang dalam keadaan tertentu sangat menginginkan, mendapatkan, meraih, dan lain sebagainya sesuatu dengan cara melakukan suatu aksi, yaitu 70% dari keseluruhan isi novel adalah dengan cara ini. Namun, ada satu atau beberapa hambatan yang terjadi kepada sang karakter ketika melalui aksi-aksinya ini. Di sini, karakter yang sedang dalam keadaan tertentu itu menentukan awal mula kisah berjalan. Namun, bukan berarti awal mula kisah ini harus banget ada di chapter 1 sampai chapter 5. Bisa aja, gerakan premis yang dilakukan oleh orang lain ini akan bertubrukan dengan karakter tokoh utama di cerita kita, sehingga karakter kita akan memiliki premisnya sendiri. Contoh sederhananya adalah cerita yang aku tulis berjudul Tosca. Di sana, karakter A sangat ingin mendapatkan karakter B dengan cara menghancurkan hubungan rumah tangga karakter C dan D. Di sana, karakter utama di cerita aku adalah karakter B, sehingga karakter B ini memiliki premisnya sendiri. Karakter B yang sedang diambang kehancuran keluarganya sangat ingin merekatkan kembali keluarganya dengan cara mencari akar permasalahan orang tuanya, yaitu masa lalu mereka. Namun, satu-satunya orang yang bisa membantu karakter B adalah karakter E, yaitu cewek tersangar di SMA Pemuda 1. Apa dari sini kamu udah punya gambaran tentang premis? Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. I'll try my best to reply it. Next, kita punya memilah ide sesuai tren. Tren tiap tahun itu berbeda-beda. Di tahun 2020 ini, kita memiliki tren gowe sepeda, bahkan penjualan sepeda meningkat sejak adanya pandemi COVID-19. Selain gowe sepeda, ada juga tren lain, seperti dalgona coffee, terus juga ada TikTok, ada juga tren telur gulung, dan lain sebagainya. Nah, kalau tren dalam bidang menulis,
Sebenarnya apa contohnya dan bagaimana caranya untuk mengetahui tren tersebut? Cara gampang untuk tahu tren yang lagi in di dunia novel adalah langsung survei ke toko buku. Di tahun 2016 sampai tahun 2018, novel-novel Wattpad di toko buku ada banyak. Bukan hanya itu, ada juga novel-novel romansa semasa SMA. Contoh yang paling umumnya adalah novel Dylan. Lalu di tahun 2019, buku-buku pengembangan diri seperti NKCTHI, Jika Kita Tidak Pernah Jatuh Cinta, dan Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat, itu lagi populer banget. Tren ada biasanya karena kebutuhan konsumennya. Pada tahun 2016 sampai tahun 2018, generasi milenial yang masuk SMA dan lagi di masa SMA itu sedang banyak-banyaknya. Generasi milenial yang aku sebut ini adalah generasi pertengahan tahun 90-an sampai tahun 2000. Nah, pada saat itu generasi milenial yang suka membaca pasti banyak yang tahu Wattpad. Termasuk aku, karena ketika aku SMP, uang saku terbatas dan Wattpad adalah platform bacaan yang gratis. Kedua hal ini membuat Wattpad menjadi semakin berkembang. Puncaknya adalah ketika cerita Wattpad berubah menjadi novel. Ketika cerita Wattpad menjadi novel, euforianya itu benar-benar beda. Lalu setelah masa SMA itu terlewati, generasi milenial mengalami quarter life crisis, sehingga buku-buku pengembangan diri itu sangat relatable sama apa yang mereka alamin. Terus, apakah tren novel dari Wattpad ini akan berakhir? Menurutku justru enggak, karena dari generasi milenial, kita masih memiliki generasi Z yang akan masuk SMA. Generasi Z ini adalah generasi pasca tahun 2001. Sudah jelas akan ada adik-adik kita yang akan masuk SMA dan membutuhkan bacaan anak SMA. Gak ada yang bisa nentuin kapan tren itu akan berakhir dan kapan tren itu akan dimulai. Jadi meskipun buku pengembangan diri sedang tren, bukan berarti tren lain itu akan berakhir. Inti dari sebuah tren adalah mengamati kebutuhan masyarakatnya. Namun, jangan terlalu terpaku sama tren. Jadikan ini sebagai tolak ukur aja. Misal, kamu memiliki ide tentang suatu hal yang penting untuk meningkatkan awareness kita terhadap sesuatu. Coba kamu tulis. Contohnya film Dua Garis Biru yang meningkatkan awareness kita terhadap sex education dan NKCTHI yang membuka dialog antar keluarga. Sejujur-jujurnya, kita nggak pernah tahu kan apa yang menjadi tren atau enggak. Next, kita punya menentukan akhir cerita. Kenapa menentukan akhir cerita itu penting banget? Karena meskipun plotnya nanti kesana kemari, kamu tetap tahu arah tujuan kamu itu ke X. Pernah nggak kamu nulis cerita dan kamu bilang, aku nggak tahu lagi harus ngapain? Itu biasanya karena kamu nggak tahu ke arah mana cerita kamu akan berakhir. Maka dari itu, menentukan akhir cerita itu menjadi poin yang krusial. Akhir cerita sendiri memiliki beberapa kategori. Kategori pertama adalah happy ending. Happy ending adalah ketika keinginan karakter tercapai, namun tidak ada kata tapi di dalamnya. Maksudnya tidak ada tapi adalah ketika semuanya itu baik-baik saja. Happy ending ini biasanya ada di cerita anak-anak. Sementara untuk novel remaja dan dewasa, biasanya mereka memiliki formula yang lain. Kita akan bahas ini di kategori selanjutnya. Kategori kedua adalah sad ending. Sad ending adalah ketika keinginan karakter tidak tercapai dan semuanya benar-benar suram. Biasanya, meski sedih, karakter ini akan tetap berjuang di akhir ceritanya, seperti melanjutkan hidup pelan-pelan setelah ditinggal oleh orang yang ia sayangi. Contohnya adalah akhir cerita novel I Love You, yaitu ketika Iris tetap tegar melanjutkan hidupnya setelah ditinggal oleh orang yang ia sayangi. Kategori ketiga adalah open ending. Open ending adalah ketika akhir cerita menjadi awal mula cerita yang baru. Contohnya ada di novel Daisy, ketika Judy yang melupakan seseorang kembali bertemu orang itu seolah mereka baru pertama kali bertemu. Dan kategori terakhir adalah bittersweet. Bittersweet adalah ketika karakter itu merasa bahagia, tetapi ada juga hal yang harus dia korbankan. Bittersweet sering dipakai di dalam novel karena lebih realistis dan relatable. Setelah tahu ke arah mana cerita akan berakhir, biasanya lebih mudah untuk mengetahui cara-cara untuk mencapai akhir cerita tersebut. Lalu di antara keempatnya, mana yang lebih baik?
Menurutku semuanya baik. Happy ending ada untuk mereka yang membutuhkan short term happiness atau jangka pendek kebahagiaan. Biasanya karena mereka suntuk sama kerjaan atau sama tugas-tugas mereka, jadi dengan membaca itu akan mengurangi beban mereka. Sementara untuk sad ending, itu bagus sebagai reminder kita untuk terus bersyukur, dan untuk open ending itu juga bagus untuk melatih otak kita memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dan menariknya, ketika open ending ini ada, pembaca juga akan membuat teori-teori tentang cerita kita. Hal ini bagus karena kita tahu apa yang kita tulis ternyata membuat mereka penasaran. Lalu yang terakhir adalah bittersweet. Bittersweet juga bagus untuk dipakai karena ini menjadi sebagai reminder kita bahwa semuanya itu nggak melulu senang-senang aja. Pasti ada hal yang harus dikorbanin dan juga hal yang di luar kendali kita. Dan cara terbaik untuk mengatasi itu ya merelakan apa yang nggak bisa kita kendaliin dan fokus sama apa yang bisa kita kerjain. That's all for today. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kamu yang mau mulai menulis. Akan ada video tiap 3 hari sekali. Dan untuk tahu perkembangan lebih lanjutnya, kamu bisa follow media sosial aku. Aku paling aktif di Instagram dengan username Mulan Fadila. Dan kamu bisa cek cerita aku di Wattpad dengan username Mulan Fadi. Aku sedang menulis series kedua dari seri High School Sweetheart berjudul Tosca. Seri pertamanya sudah terbit dan ada di toko buku berjudul Daisy, dan series ketiganya yaitu berjudul Rose ada di Wattpad, sudah tamat dan akan mengikuti ajang Wotis 2020. Segitu dulu dari aku, jangan lupa subscribe ke channel ini untuk gak ketinggalan video selanjutnya, dan bila ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa juga share ke teman-teman kamu yang mungkin juga mau mencoba menulis. See you on my next video. Aku Mulan Fadi undur diri. Bye-bye. Karakter B yang merupakan karakter tokoh utama. Karakter B yang contohnya pembaca juga akan membuat teori-teori. Segitu dulu dari aku. Jangan lupa subscribe.